Selamat pagi Pak Yugo dan Pak Made. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir untuk mata kuliah Cloud Computing dan Distributed Systems yang berjudul Implementasi Load Balancer. Jadi pertama saya akan membahas instance yang digunakan. Jadi proyek ini menggunakan 3 instance yang terdapat di AWS. Jadi ada 2 instance yang berfungsi sebagai web server dan 1 instance yang berfungsi sebagai load balancer. Untuk tipe instance-nya sendiri semuanya menggunakan tipe T2 Large dengan 30 GB storage. Dan untuk security groups-nya port yang dibuka adalah port 22, 80, dan 8080. Di sini juga saya menggunakan Ansible, tapi Ansible-nya berjalan di lokal. Jadi masing-masing instance akan diinstal Ansible. Karena terdapat kendala pada saat Ansible ini mengakses instance lain. Jadi Ansible tidak bisa akses instance lain, jadi harus diinstal secara independen di setiap instance. Jadi ini adalah tampilan playbooknya. Jadi di sini menginstruksikan Ansible untuk menginstal Apache 2, MySQL Client, MySQL Server, dan PHP. Dan ini contoh playbook Ansible-nya ketika di running. Kemudian di salah satu instance, yaitu di instance web 1, akan diinstal web application Moodle. Langkah-langkahnya adalah konfigurasi database dengan MySQL, kemudian mendownload salah satu versi dari Moodle. Di sini saya menggunakan Moodle 3.4, kemudian jalankan installation-nya. Lalu di instance berikutnya, di instance web 2 akan diinstal WordPress. Instalasinya cukup mudah dibandingkan dengan instalasi Moodle. Jadi cukup mengunduh menggunakan sudo apt dari Ubuntu repository, lalu konfigurasi database dan jalankan instalasinya. Kemudian di load balancer-nya saya menggunakan hubproxy, dan untuk front end-nya yaitu port di mana load balancer ini menerima koneksi yaitu di IP address dari dari load balancer ini dengan port 8080. Kemudian untuk backend-nya kita mendefinisikan 2 web server yang tadi sudah diinstal Moodle dan WordPress. Initial algoritmnya adalah round robin, dan ini bisa diganti dengan algoritma lainnya. Kemudian ini contoh workload testingnya. Pertama, saya mencoba menggunakan benchmarking tool dari Apache, menjalankan perintah ini, yaitu mengirimkan 1000 request dengan konkurensi yang 1000 juga. Dan ini hasilnya. Di front end-nya sendiri terdapat 538 maximum session rate dan 256 maximum sessions, yaitu jumlah maksimum koneksi yang dapat dibuka oleh load balancer ini, yaitu 256. Untuk back-end-nya sendiri, session rate-nya ada 326 di web 1 dan 247 di web 2. Kemudian saya melakukan pengujian dengan JMeter. Langkah pertama adalah membuat test plan yang berisi nama dan IP address dari load balancer. Berikutnya di dalam test plan itu saya membuat satu thread group, yaitu mensimulasikan jumlah user yang mencoba untuk connect ke load balancer kita. Jadi di sini misalnya saya menggunakan 256 number of thread. Jadi ada 256 koneksi konkuren terhadap load balancer yang telah dibuat dengan ramp up period sebesar 5 detik. Jadi semua 256 thread ini akan aktif dalam jangka waktu 5 detik. Ini juga bisa diganti nanti untuk eksperimen.
Kemudian membuat sampler. Sampler ini menginstruksikan JMeter untuk mengirimkan suatu request. Di sini menggunakan request HTTP kepada server IP address dari load balancer kita dengan port 8080. Kemudian membuat listener ini untuk menampilkan data yang diperoleh dari pengujian. Dan ini contoh dari konfigurasi hproxy. Pertama, kita menggunakan round robin, yaitu membagi workload secara rata dan bergantian dari satu server ke server lainnya. Dan ini hasilnya. Untuk front end-nya terdapat 129 maximum session rate, dan back end-nya 95 maximum session rate di kedua web server, 90 maximum sessions di web 1, dan 105 maximum sessions di web 2. Kemudian kita coba eksperimen dengan algoritma lainnya, yaitu list connection. Algoritma ini bekerja dengan mendistribusikan workload berdasarkan jumlah koneksi yang sedang di-handle oleh suatu server. Jadi secara teori, server dengan jumlah koneksi paling sedikit akan mendapat alokasi koneksi berikutnya, gitu. Jadi hasil pengujiannya seperti ini. Di front end ada 50 maximum session rate, di back end ada 94 maximum session rate di web 1, dan 115 maximum session rate di web 2. Kemudian saya akan mendemonstrasikan load balancer yang telah diimplementasikan. Kita lihat di sini adalah AWS Console yang digunakan untuk proyek ini. Jadi ada 3 instance, 2 web server dan 1 load balancer. Kita lihat semuanya running di sini. Untuk instance web 1 sudah terinstall Moodle yang sudah fungsional. Kemudian di instance web 2 sudah ada WordPress juga yang sudah fungsional. Kemudian di load balancer kita install hproxy, dan ini adalah halaman statistiknya. Pertama saya akan menunjukkan bagaimana Ansible-nya bekerja. Coba kita lihat di sini. Kita lihat. Ini adalah Ansible playbook yang digunakan, sama seperti yang telah dipresentasikan. Jadi saya menginstruksikan Ansible untuk menginstal Apache 2, MySQL Client, MySQL Server, PHP, dan Apache PHP Library. Kemudian kita coba jalankan Ansible-nya. Dan berhasil. Lalu kita coba pindah ke instance load balancer dan melihat konfigurasi hproxy-nya. Oke, ini di sini didefinisikan max connection sebagai 256, artinya hanya ada limit koneksi sebesar 256 koneksi dalam satu waktu. Dan ini front end-nya, kita binding port 8080, artinya semua koneksi yang masuk ke port tersebut akan didistribusikan ke dua web server ini, web 1 dan web 2 yang sudah diinstal Moodle dan WordPress. Pertama kita akan uji dengan menggunakan algoritma round robin. Kita coba uji dengan JMeter. Di sini sudah ada test plan yang sudah dibuat. Ini adalah IP address dari load balancer kita. Ini thread group-nya. Seperti yang tadi dipresentasikan, kita menggunakan 256 threads. Sama seperti maximum connection yang sudah didefinisikan di hproxy configuration file tadi.
dengan ramp up period sebesar 5 detik. Kemudian untuk samplernya kita menggunakan HTTP request, sama seperti tadi, ini adalah IP address dari load balancer kita dengan port 8080. Dan hasil pengujiannya nanti akan muncul di sini. Kita coba running. Saat ini kondisinya masih berhenti, tidak ada aktivitas thread, lalu kita coba running. Oke, saat ini semua thread sudah berjalan. Saya kecilkan window-nya ini. Dan di sini kita melihat statistik dari load balancer-nya sedang bekerja. Bisa dilihat algoritma round robin ini berhasil membagi session rate-nya hampir sama rata, yaitu 52 dan 51. Kemudian kita coba ganti algoritmanya dengan list connection. Saat ini kan menggunakan round robin, kita akan ganti dengan list connection. Pertama kita hentikan dulu Gmeter-nya, lalu kita pindah ke load balancer, lalu edit configuration file-nya. Kita ubah balance round robin menjadi balance list count. Kita save dan restart hub proxy. Oke, hub proxy-nya sudah di restart. Lalu kita coba lakukan pengujian lagi dengan Gmeter. Kita running. Semua thread sudah berjalan dan kita bisa lihat statistik dari hub proxy sedang bekerja. Kita lihat di sini algoritma list connection sepertinya performanya tidak jauh berbeda dengan algoritma round robin. Mampu membagi connection rate-nya hampir sama rata. Lalu kita coba eksperimen dengan mengganti jumlah thread-nya. Kita akan mendefinisikan max connection dari hub proxy-nya sebesar 256. Lalu apa yang terjadi ketika kita masukkan value di Gmeter lebih dari 256? Kita coba. Misalnya 300. Lalu kita running. Load balancer-nya akan tetap menerima maximum connection sebesar 256. Artinya load balancer ini berhasil melimit connection yang berlebih, dan ini sangat berguna untuk mencegah server overload.
Oke, berikutnya saya akan tunjukkan satu tool lagi yaitu Apache Benchmarking Tool. Kita coba lakukan pengujian misalnya dengan jumlah 1000 dengan konkurensi yang 1000 juga. Dan seperti inilah statistik dari pengujiannya. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih.